Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya. Nama saya Chandra Lesmana, guru pengajar geografi. Bagi kalian yang baru pertama kali ketemu saya, ya inilah saya ya. Ini kenampakan dari Pak Chandra Lesmana. Saya sering dipanggil dengan sebutan Pak Charles ya, oleh anak-anak. Yaitu hanya singkatan saja ya. Jadi Chandra Lesmana disingkat jadi Charles gitu. Baik, di video kali ini saya akan memberikan pengantar atau istilahnya mukodimah dalam pembelajaran atau persiapan pembelajaran daring geografi pada semester ini ya, semester awal ini. Yang saya paparkan nanti adalah pengenalan silabus ya, pengenalan silabus atau kompetensi dasar dari geografi kelas 1, kelas 10. Kelas 10 IPS dan 10 MIPA nanti materinya akan sama saja ya, sama saja. Baik, setelah itu nanti kalian bisa lihat-lihat file ini di tautan Moodle yang akan saya berikan kemudian ya. Baik, kita mulai saja. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada semester 1 ini, yang pertama ini 3.1 ya, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kompetensi dasar 4.1 ini saling berkaitan ya. Jika ini 3.1 ini adalah berisi materi-materi, yang ini kemampuan praktiknya ya, 4.1 ya. Ini yaitu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nanti bisa kalian kerjakan nanti di Word atau di Moodle nanti teknisnya. Untuk 3.1 ini sebagai dasar ya, penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari, ini dasar. Kalau dalam mata kuliah itu di jurusan geografi ini 4 SKS sangat penting ya, karena geografi kalau tidak mengetahui dasar-dasarnya maka akan gelambiar bahasanya gitu ya. Nanti kita akan bahas dasar-dasar geografi itu di bab yang pertama nanti, 3.1. Berikutnya, 3.2, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis ya. Bagi kalian di SMP, dulu pasti ada pembelajaran tentang peta ya, peta. Nah, itu nanti bisa dipelajari di bab yang kedua ya. Kemudian KD 4.2 yaitu membuat peta tematik wilayah, provinsi, dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Nanti kalian akan saya beri tugas ini untuk di bab yang kedua ya, membuat peta nanti, praktik membuat peta itu yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Itu. Kemudian bab yang ketiga yaitu memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Nah, ini gimana teknisnya ya. Di sini kalian akan belajar menggunakan peta itu untuk merancang penelitian ilmu geografi. Nah, ya. Tadi penerapannya kalau tadi itu teorinya ya, di bab yang kedua. Kemudian
3.3 ini kita langsung praktik dengan petanya ya. Kemudian nantinya hasilnya ini ya, di 4.3 ya. Hasilnya nanti di 4.3 ini, yaitu menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Nah, ini hasilnya nanti dirancang dalam bentuk demikian rupa ini ya. Kemudian bab yang terakhir untuk semester 1 ini yaitu 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang asal muasal bumi nanti. Asal muasal bumi itu terbentuknya bagaimana, teori pembentukan Jakarta Raya bagaimana, dan sebagainya ya. Kemudian KD 4.4 yaitu menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video ya. Nah, nanti di apa ini? Mohon maaf ya. Ya. Di 4.4 ini nanti tugas kalian adalah membuat semacam bule peta ya, bagan atau gambar, tabel, grafik, dan sebagainya. Tapi ini karena ini tekniknya ini teknik daring ya, pakai media online, bisa saja salah satu bab itu untuk penugasannya itu saya tidak menuntut untuk sesuai dengan KD ini gitu kan. Karena mungkin keterbatasan media ya, keterbatasan media. Jadi nanti kita lihat situasinya seperti gimana ya, apakah nanti zona merahnya sudah jadi zona hijau, nanti kita tidak tahu ya, kita doakan saja mudah-mudahan cepat menjadi zona hijau gitu ya, sehingga kita bisa langsung masuk sekolah seperti biasanya. Oke, itu untuk pengentalan KD ya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kalian siapkan selama pembelajaran online geografi ya. Oke, akan saya tuliskan di sini ya. Yang pertama, ini mungkin sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Bagian Kurikulum ya, Pak Sutrisno. Mungkin sudah disampaikan, yaitu aplikasi ya. Aplikasi Mazda. Ini sudah harus kalian kuasai ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ini kalian sudah bisa menguasai aplikasi LMS Mazda ini ya dengan baik dan lancar ya. Kemudian yang kedua, buku penunjang. Nah, buku penunjang itu saya tidak tahu ya, mungkin ada pengumuman nanti untuk peminjaman buku di perpus itu ada atau tidak ya, tinggal tunggu saja infonya. Tapi bagi saya ya, untuk pelajaran geografi saya mewajibkan kalian punya satu ya. Saya mewajibkan kalian punya satu buku penunjang biar sama. Nanti buku penunjang ini bisa kalian peroleh dengan menghubungi Pak Fani ya. Pak Fani. Ya, ini nomornya. Kalian bisa catat ini nomor HP-nya ini. Silakan dihubungi Pak Fani. Silakan dicatat dulu nomor HP-nya. Pak Fani ini merupakan laboran ya, laboran di lab kimia, laboran lab kimia.
ya. Nanti kalian hubungi Pak Fani di nomor ini, ya. Entah bagaimana secara pribadi ataupun kalian bisa koordinir lewat ketua kelas, boleh. Nanti hubungi Pak Fani, pesan buku geografi gitu ya. Nanti dikoordinir saja, mungkin bisa lebih mudah biar ke sekolah tidak berkerumun gitu ya. Pesan, silakan nanti ditanyakan ke teman-temannya ya. Kemudian langsung hubungi Pak Fani ini ya nomornya. Sudah ya, sudah dicatat ya. Oke, ini laporan lab kimia. Nah, ini ya. Nah, itu untuk buku penunjang ya. Kemudian untuk sumber belajar yang lain ya kalian bebas ya, bebas bisa apa buka-buka internet ya, bebas. Di internet sudah ada berbagai sumber ilmu ya yang bisa kalian baca. Yang penting kalian tidak malas untuk literasi, untuk baca-baca itu tidak malas ya. Jangan sampai pandemi ini jadi alasan untuk mengendurkan semangat kalian untuk belajar gitu loh. Jadi harus tetap semangat ya. Paling tidak kalian di rumah bisa lebih fokus untuk belajar di rumah. Makanya harus ada buku penunjang dan aplikasi-aplikasi ini ya, termasuk sumber belajar yang lain dari internet atau buku penunjang yang lain. Tapi saya hanya minta satu, wajib ya, buku penunjang yang bisa kalian pesan ke Pak Fani nantinya ya. Tolong segera hubungi Pak Fani ya. Itu kemudian ya, yang keempat nah, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berjalan seperti biasanya, baik itu dari aplikasi LMS Mada, Plumble atau Mumble ya, kalian harus siap di WA dan Telegram ya. Ini sebagai jalan terakhir ya, jalan terakhir ketika aplikasi LMS Mada, Plumble maupun Mumble ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jalan terakhir ya WA dan Telegram ya, itu jalan terakhirnya. Untuk nomor saya ya, mungkin kalian bisa tambahkan ini nomor saya, kalian saya wajibkan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian wajib untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.